termasuk kita. Jadi yang pertama, silman qata'aka. Yang kedua, wa'fu amman zalamaka. Maafkan orang yang menzolimimu. Ini tidak sederhana, saudaraku pecinta ilmu perindu surga, memaafkan orang yang menzolimi kita. Seseorang punya kedudukan yang tinggi, ilmunya luas, hartanya banyak, tidak menyombongkan diri, bahkan dia dizolimi, dia datang untuk menyelesaikan urusan tersebut, memaafkan terlebih dahulu. Ini luar biasa. Karena memang memaafkan itu perintah Allah. Khudh bil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Suruh orang berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da fa ya ayyuhal ikhwah akhuthukum nafsi ala ta'atillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda rasulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dalam segala keadaan, fi kulli waqtin wa fi kulli hal, karena kita pasti tak mampu menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah agar kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu perindu surga, sekian lama kita tidak jumpa. Mari luruskan niat. Karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah tak akan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Thayyib. Orang baik itu telah pergi menghadap ilahi. Ketika orang baik itu berpulang ke rahmatullah, maka kita teringat, terkenang rekam jejaknya. Tanpa kita sebut namanya pun kita merasakan getaran kebaikan itu. Maka benar, kalau orang baik berpulang ke rahmatullah, kita merasa kehilangan, sedih, kemudian mendoakan. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teriring doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhirih. Di Al-Quran kita temukan sebuah doa orang beriman untuk saudaranya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kedengkian di hati kami pada saudara kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Itulah doa orang beriman untuk saudaranya. Ketika seorang berpulang ke rahmatullah, kita ingat kalimat yang menarik yang pernah disampaikan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalimat itu mestinya menjadi inspirasi dan motivasi kita. Waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Ibumu telah melahirkanmu wahai Bani Adam dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia, menunjukkan bayi ini hidup sehat. Kita sudah merasakan karena kita telah lahir.
Namun paragraf penutupnya ini yang menjadi renungan kita. Fa'mali yaumika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka bersungguh-sungguhlah, berbuatlah, beramallah, jadilah orang baik. Ketika di hari kematianmu orang-orang menangisimu, kemudian engkau tertawa bahagia yang maknanya adalah husnul khotimah. Itu yang belum, karena kita masih hidup. Orang-orang soleh saat berpulang ke rahmatullah, saudaranya meneteskan air mata karena merasa kehilangan. Sebut saja ulama. Ketika seorang Syekh Ali Jabir meninggal dunia, yang pemaaf dan penyabar itu tidak membalas tikaman seorang anak muda yang melakukan kezaliman itu. Kalau kita sebut nama seorang presiden, sebut saja seorang Presiden Habibie. Kalau ada anak muda berpulang ke rahmatullah, jutaan orang mendoakannya, barangkali Eril lah itu namanya. Hanya menginspirasi kita. Siapapun dia, teman sepermainan kita, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, guru kita, bahkan mungkin seorang pengayuh sekalipun, tapi kita pernah mengenalnya, memang dia orang baik. Kita pingin saat wafat nanti dikenang orang dengan kebaikan kita. Bak kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia wafat meninggalkan nama baik. Ada sebuah doa di Al-Quran pada surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, di ayat 83, 84, 85, dan itu doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, berilah aku hikmah ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ayat 83-nya, 84-nya, doa lanjutannya, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku buah bibir tutur kata yang baik setelah orang yang kemudian datang. Dan puncaknya, waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Siang hari ini, qadarullah kita bertemu, mari kita renungkan tentang orang-orang baik tersebut, karakter yang mereka buat ketika mereka masih hidup. Setidaknya hari ini kita akan merenungkan 3 karakter orang baik. Dan itu pujian Allah dan pujian Rasulullah kepada pelakunya. Pertama adalah ahlul khair, orang baik, ketika dia termasuk muslim yang menjaga taubat, dialah orang baik. Kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani adam itu punya kesalahan atau punya dosa, tetapi siapa yang bersalah kemudian dia bertobat, itulah orang yang baik. Kata khair disematkan pada hadis tersebut, wa khairul khata'ina at-tawwabun, yang bersalah kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia menjaga taubatnya. Itu pujian Rasulullah. Bagaimana pujian Allah? Kita temukan di banyak ayat tentang taubat. Pertama, Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 222. Semoga kita mudah mengingatnya. Surat 2 ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Sekalipun dosanya setinggi gunung sedalam lautan, tapi ketika dia sungguh-sungguh bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah akan mengampuninya.
Perhatikan pesan Al-Quran pada surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat di nomor 70. Ahli taubat itu mendapatkan apresiasi, mendapat reward. Narasi Al-Qur'annya begitu indah. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal salih, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahagia ahli taubat. Dulu Rasulullah SAW pernah memberikan kabar buruk dan kabar baik. Kabar buruknya Rasul mengatakan, inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal solehnya luar biasa, tapi memilukan, menyedihkan, mengerikan. Di akhir hayatnya, saat dia bermaksiat, nyawanya dicabut, nyawanya direnggut, meninggal dia dengan gelar su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kabar buruk. Kabar baiknya Rasul mengatakan, wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahli nar summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahlil jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, namun jelang akhir hayatnya dia sempat bertaubat, dia hijrah. Amal soleh belum sempat dia lakukan dengan sempurna, namun hijrahnya itu yang mengantarkan dia dekat dengan tempat hijrahnya. Saat wafat nyawanya direnggut, malaikat mengukur jaraknya, dekat dengan tempat hijrahnya. Meninggal dia dengan gelar husnul khatimah. Ada pelajaran bagi kita. Orang awalnya baik, akhirnya buruk. Ada orang awalnya buruk, akhirnya baik. Bagaimana kita jamaah sekalian? Pilih mana? Awal baik akhir buruk atau awal buruk akhir baik? Awal baik akhir baik. Tapi ingat janji kita kepada Allah untuk taat. Oleh karena itu kita tidak boleh kepedean. Yang paling penting istiqomah menjaga taubat kita. Allah sangat senang ketika di malam sunyi senyap kita berenang di lautan istighfar. Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil asri hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang disebut ahli taubat. Di penghujung malam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaitannya dengan zikir, yang termasuk diantaranya 7 golongan yang Allah naungi itu. Mohon ampun kepada Allah hingga berlinang air matanya saat malam senyap orang-orang tidur lelap. Kita bicara taubat ini sangat panjang, tapi ini menginspirasi kita. Taubat hendaklah kita jaga. Kalau ada saudara kita hari ini masih bermaksiat, doakan saja. Tidak boleh kita memvonis, mengklaim dengan kalimat berlebihan, sebab kita tidak pernah tahu akhir kehidupan seseorang. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Mudah-mudahan taubat ini menjadi spirit kehidupan kita, karena taubat itu sepanjang hayat dikandung badan. Saya tutup dengan kalimat yang saya create. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarat, karena kita tidak tahu kapan akhir kehidupan kita. Berbahagialah ketika kita menjadi pecinta masjid. Masuk ke dalam masjid langsung dipuji oleh Allah.
Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang bersihkan diri. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini karakter ahlul khair yang pertama. Yang kedua, orang baik itu telah berpulang ke rahmatullah karena dia pecinta Al-Quran. Maka Nabi menyematkan kata khair dalam lafaz yang tak asing lagi. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an surat cinta Allah. Ketika kita menikmati jamuan Al-Qur'an, kita merasakan ketenangan hati karena Al-Qur'an sesungguhnya adalah zikir terbesar yang kedua setelah sholat. Maka yakinilah Al-Quran itu membawa obat dan rahmat yang tak asing lagi. Lafaznya sudah sering kita dengar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bahkan bukan cuma itu, pecinta Al-Quran akan mendapatkan keberkahan di dunia. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Bagi siapa? Bagi yang mentadaburinya, dialah orang-orang yang berpikir. Mari kita ciptakan nuansa Al-Quran di rumah kita. Sejuk, indah, nyaman. Zayyinu buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu perindu surga, sedikit intermezzo. Dalam sehari berapa kali kita baca WA? Sempat ngitung nggak? Nggak sempat ya. Grupnya berapa? Grup SD, SMP, SMA, teman kuliah, grup keluarga, grup arisan, dan lain-lain. Postingannya semua sempat kita baca. Tapi bagaimana dengan Al-Quran yang merupakan surat cinta Allah itu? Mudah-mudahan mulai hari ini kita bersemangat untuk membaca Al-Quran. Rumah kita hidupkan dengan nuansa Al-Quran. Suami baca Al-Quran, istri baca Al-Quran, anak baca Al-Quran. Kalau nggak sempat, setel murotal Al-Quran. Itu berkah di dunia sudah kita rasakan. Bagaimana di akhirat? Insya Allah kita akan dapatkan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran karena kelak dia akan menjadi penolong bagi dirimu atau syafaat. Mudah-mudahan amaliyah ini terus kita jaga. Setiap hari kita baca Al-Quran. Yang tidak kita rinci lagi surat yang mana. Karena setiap hari kita baca Al-Quran minimal 3 ayat. Surat yang sederhana, kata Imam Syafi'i, kalau diamalkan niscaya kaum muslimin selamat dunia akhirat. Quran surat 103. Wal asri. Al-asr. 3 ayat cukup. Berikut tambahannya. Tambahannya berapa lembar? Tafadhol silahkan. Bikin target. Karena kita tidak terasa akan meninggalkan Zulhijjah masuk Al-Muharram. Itu artinya boleh bikin target 33 hari hingga berakhir bulan Muharram bisa khatam Al-Quran. Di bulan Ramadan kita bisa khatam Al-Quran. Bagaimana di bulan haram? Insya Allah. Saya ringkas. Yang kedua, orang yang baik adalah pecinta Al-Quran. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang ketiga, di bagian pertama ini. Bagian pertama, ahlul khair, orang baik adalah siapa? Mereka yang Rasul katakan orang yang paling baik akhlaknya. Khiyarukum ahsanahum khuluqan. Jadi orang yang paling baik itu yang akhlaknya paling baik. Akhlak vertikal kepada Allah, dia ikhlas, ibadahnya diperuntukkan kepada Allah saja. Akhlak pada manusia, dia rendah hati, alias tawadu. Nah, tawadu ini yang ingin saya luaskan. Karena dengan asbab tawadu
seseorang akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ahli tawadhu itu 3. Silman qata'aka, sambung silaturahmi kepada orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahminya. Ini ungkapan sederhana tapi perlu pembuktian. Karena ketika kita sudah diputuskan silaturahmi, kita tidak lagi berusaha menyambungnya. Padahal Allah perintahkan, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Quran surat An-Nisa surat 4 ayat yang pertama. Sambung silaturahmi karena keutamaan yang sangat banyak. Jangan lagi tanya pahalanya, Masya Allah. Tapi ruang-ruang kebaikan akan terbuka asbab kita menyambung silaturahmi. Kalau bahasa saya, masuk ke masjid kita mengaji, bertemu teman-teman hati pun senang. Siapa suka silaturahmi, rizkinya luas, umurnya panjang insya Allah, termasuk kita. Jadi yang pertama, silman qata'aka. Yang kedua, wa'fu amman zalamaka, maafkan orang yang menzolimimu. Ini tidak sederhana saudaraku pecinta ilmu perindu surga, memaafkan orang yang menzolimi kita. Seseorang punya kedudukan yang tinggi, ilmunya luas, hartanya banyak, tidak menyombongkan diri, bahkan dia dizolimi, dia datang untuk menyelesaikan urusan tersebut, memaafkan terlebih dahulu. Ini luar biasa. Karena memang memaafkan itu perintah Allah. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Suruh orang berbuat yang ma'ruf, yang baik, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi pemaaf itu luar biasa. Ada resep lain nggak memaafkan? Ada. Resep ini luar biasa. Amalin, pahalanya luas. Insya Allah asbab memaafkan kita memiliki gelar takwa. Wal afina aninas. Memaafkan bagaimana caranya? Ambil pesan Al-Quran pada surat Asy-Syura, surat yang ke-42 di ayat nomor 40. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah innahu la yuhibbudz dzalimin. Balasan sebuah tindak kezaliman atau perlakuan buruk adalah balasan setimpal. Boleh kita membalas kezaliman seseorang asalkan setimpal. Yang jadi persoalan ketika kita membalasnya itu cenderung kita menuntaskan pembalasan, akibatnya tidak setimpal tapi kita telah berbuat zolim. Maka barang siapa yang dizolimi kemudian dia memaafkan bahkan berbuat baik kepadanya, pahalanya dijamin oleh Allah. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Siang hari ini saya melihat wajah-wajah pemaaf ini. Jangan jadi pemarah, jadilah pemaaf. Kalau kita ingin punya gelar takwa harus jadi pemaaf. Ini diantara resepnya. Kalau Ustadz Anwar punya resep lain, nggak ada resep dalam bahasa saya. Dalam bahasa saya sederhana, memaafkan orang itu menambah berkah. Syairnya, buat apa menanam padi jika tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Hafal Pak? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang kepada saudara kita. Tadi pagi sarapannya apa Pak? Ketupat atau nasi uduk? Nasi uduk lauknya bakwan. Sambil duduk kita zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu sudah kumaafkan. Toyib ya. Jadi yang kedua adalah memaafkan. Yang ketiga, yang terakhir, wa'ti man haramaka, beri kepada orang yang tidak pernah memberimu. Masya Allah. Lautan hikmah ketika kita berkurban. Daging 9 kurban kita bagikan pada siapapun. Dia nggak pernah memberi, bahkan dia orang kafir, kita beri dia. Kalau itu filosofi hidup kita, bahagia.
Yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Maka memberi seseorang, luruskan niat lillah. Jangan memberi orang karena ada udang di balik. Nah, karena Allah memberi itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur razikin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Yakin. Ini memberi ini Masya Allah, ruangnya sangat banyak bagi kita. Saya ingin menutup taklim kita siang hari ini dengan pesan yang sederhana dari seorang Syekh Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, apakah tawadu itu? Tawadu adalah engkau keluar dari kediamanmu, kemudian engkau bertemu dengan seorang muslim, engkau berkata dalam hati, saudara muslim ini lebih baik dibandingkan diriku, lebih mulia dibandingkan diriku. Masya Allah, menunjukkan tawadu. Ada ungkapan lain yang lebih menarik? Imam Syafi'i berkata, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak bangga dengan jabatannya. Dia memuliakan orang lain, itulah yang paling mulia. Masya Allah. Bagaimana kita menyikapi hari ini? Kalau ada orang kaya berada di tengah orang-orang fakir, itulah dia orang tawadu. Karena orang kaya berkemampuan cenderung untuk bersama dengan orang yang sekelas dengannya. Tapi ini ada orang kaya dengan ketawaduannya senang bergaul dengan orang-orang fakir, dengan harapan orang fakir ini tidak kufur. Berapa banyak setelah fakir hilang imannya karena terjerumus. Itu ruang mad'u kita, ruang dakwah kita. Orang yang tawadu ini berkata, ingat dia dengan pesan Rasulullah, hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tahukah kalian bahwa kalian ditolong oleh Allah, diberi rizki oleh Allah karena adanya orang-orang yang lemah di seputar kita. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang tawadu, kaya, rendah hati, tidak mengapa, daripada sudah miskin, sombong pula. Maknanya bukan status sosial ini. Ada kita saksikan saudara kita diuji kekurangan, tidak beribadah, sudah miskin nggak sholat. Ini kan mengerikan. Kita ada di sana, mari kita berusaha semampu kita menyeru mereka. Tentunya dengan tawadu, dengan tidak menyombongkan diri, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang membanggakan diri. Saudaraku, pecinta ilmu perindu surga, semoga bermanfaat. Kita punya niat untuk menjadi orang baik. Ini baru bagian yang pertama. Insya Allah dalam kesempatan kita bersua dengan lanjutannya bagian yang kedua. Siapakah mereka orang-orang baik itu? Satu di antaranya yang perlu saya sampaikan, seiring sejalan untuk kita sampai ke surga. Komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA, bersahabat ilahi ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya titip pesan kepada bapak-bapak sekalian. Nanti kalau pulang ke rumah, gandeng tangan istri, katakan kepadanya, menatap awan ke angkasa sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Amin ya rabbal alamin. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Kita jumpa di waktu yang lebih baik dalam rangka silaturahmi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.